Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Hari ini, aku akan membawa kalian lebih dalam ke sebuah kisah yang tak hanya menghantuiku, tapi juga meninggalkan luka mendalam bagi semua yang mengalaminya. Ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini adalah penggalan hidupku dan teman-temanku, sebuah perayaan kelulusan yang berujung pada tragedi di tempat terkutuk bernama Pulau Kunti. Siapkan dirimu, karena detailnya mungkin akan membuatmu merinding. Tahun itu, 2021, udara kebebasan pasca ujian terasa begitu manis. Aku dan 11 teman sekelasku, ada Apple yang selalu kocak, Ara yang manis dan sedikit penakut, Baga si pemberani, Cynthia yang cerewet, Akila yang kalem, dan tentu saja Deris si biang kerok prank. Merasa dunia ada di tangan kami. Bersama Pak Guru, pembimbing kami yang sabar, kami ingin merayakan kelulusan ini dengan cara yang paling epik. Setelah berhari-hari berdiskusi dan mencari referensi di internet, akhirnya kami memutuskan berkemah di Pulau Kunti, Sukabumi. Foto-fotonya terlihat indah, pantainya sepi, sempurna untuk melepas penat. Jujur, perasaanku sudah tidak enak sejak awal. Beberapa malam sebelum keberangkatan, aku bermimpi aneh, gelap dan penuh bayangan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahanku. Bahkan saat kami mulai perjalanan, di tengah jalan, suara burung kedasi itu terus mengikutiku dan Apple. Di keluargaku, suara itu bukan sekadar kicauan burung biasa. Itu adalah pertanda malapetaka, sebuah firasat buruk yang selalu jadi kenyataan. Aku mencoba mengabaikannya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya mitos. Tapi, suara itu, seperti bisikan, terus terngiang. Setibanya di Pulau Kunti, kami melihat beberapa tenda wisatawan lain tapi tidak terlalu ramai. Penjaga pantai, seorang bapak tua dengan wajah ramah namun sorot mata serius, sempat menyarankan kami untuk berkemah di area yang sudah ditentukan. Anak-anak, di sini banyak tempat bagus. Jangan sampai kalian keluar jalur ya, apalagi ke arah hutan bakau sana. Pesannya dengan nada berat. Tapi namanya juga anak muda, kami punya rencana sendiri. Kami ingin privacy, ketenangan. Maka kami memilih spot yang lebih terpencil, agak jauh dari jalur utama, tepat di tepi hutan bakau. Kami pikir, biar lebih private dan seru, petualangan kan namanya. Kami sama sekali nggak tahu kalau keputusan itu akan jadi penyesalan terbesar dalam hidup kami. Malam pertama, suasana masih ceria. Kami mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan merayakan ulang tahun Pak Guru. Deris, si tukang iseng, membuat prank pura-pura kesurupan. Dia berteriak-teriak, matanya melotot, dan kami semua tertawa terbahak-bahak melihat aktingnya yang lebay. Tawar yang itu adalah tawa terakhir kami sebelum semuanya berubah menjadi teror. Kejadian aneh pertama dimulai saat Cynthia dengan wajah sedikit pucat bercerita. Kalian tahu nggak? Pas perjalanan tadi, ada rombongan di depan kita katanya nabrak monyet di desa Cimonyet. Katanya langsung meninggal monyetnya, bisiknya. Kami hanya mengangguk-angguk menganggapnya sebagai cerita biasa. Tapi nggak lama setelah itu, Ara yang manis dan cenderung penakut berlari dari tendanya dengan wajah pucat pasi. Aku dengar suara aneh, katanya terbata-bata. Dia baru saja mengganti pembalut dan saat dia sedang di dalam tenda,
Dia mendengar seperti ada bisikan, "Ikut, ikut." Kami coba menenangkannya, menganggapnya hanya karena kelelahan atau sugesti. Namun, kejadian itu hanya permulaan. Setelahnya, giliran Bagas yang mengalami hal mengerikan. Dia pergi ke tenda mengambil air minum, dan di kegelapan malam, matanya menangkap sesuatu. Sosok hitam besar dengan rambut gimbal dan lidah menjulur panjang sedang menjelati pembalut bekas ara yang tadi dibuangnya tidak jauh dari tenda. Bagas langsung lari tunggang langgang, wajahnya seputih kapas. Lalu Akila dan Cintia yang pergi buang air kecil bersama juga berlari ketakutan. Mereka bersumpah mendengar suara orang memanggil-manggil nama mereka, disusul suara pesta, musik gamelan yang riuh, dan tawa cekikikan dari arah hutan. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kegelapan dan pepohonan. Aku sendiri saat giliran jaga merasa ngantuk luar biasa. Rasa kantuk itu bukan kantuk biasa, melainkan seperti ada yang menekan, menyeretku ke alam bawah sadar. Aku pingsan, tak ingat apa-apa. Ketika aku terbangun, Pak Guru sudah di sampingku. "Ariel, kamu tadi kesurupan," katanya dengan nada cemas. "Kamu bilang tempat ini bukan milik kalian. Kalian harus pergi." Suara burung kendasi itu lagi-lagi terdengar kali ini tepat di atas dendaku, seolah-olah ingin menegaskan peringatan itu. Tapi yang paling parah dan yang paling menghancurkan kami adalah Ara. Dia kembali kesurupan. Tubuhnya gemetar hebat, matanya melotot tapi kosong, seolah tatapannya menembus dimensi lain. Setiap kali kami mencoba menolongnya, entah itu membaca doa atau menyadarkannya, hujan makin deras, angin bertiup kencang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menolak kami. Baru kemudian kami tahu, Ara sedang menstruasi hari itu. Saat dia mengganti pembalut di tendanya, dia sempat bergumam sendiri dan tiba-tiba ada suara kakek-kakek yang menjawab gumamannya dari luar tenda. Dan yang lebih mengerikan, saat Ara membaca doa dalam hati, dia mendengar suara kunyahan yang mengerikan dari luar tenda. Ya, kunyahan. Pagi menjelang, kami memutuskan untuk segera pulang. Kondisi Ara yang terus memburuk membuat kami panik. Rombongan pertama, termasuk Ara dan beberapa teman yang paling takutan, berangkat lebih dulu. Namun, mereka tersesat. Epul harus kembali ke tenda dengan wajah putus asa, memberitahu kami bahwa rombongan pertama tidak bisa menemukan jalan keluar. Saat aku membereskan tenda, mataku menangkap gerakan di pinggir hutan bakau. Dan ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, sosok hitam besar dengan rambut gimbal panjang menjuntai dan lidah menjulur sedang menjelati tanah becek bekas air hujan. Aku langsung lemas, jantungku berdegup kencang, tapi aku harus kuat demi teman-teman. Kami semua bergegas mengikuti Epul mencari jalan keluar. Anehnya lagi, ketika kami akhirnya sampai di titik awal pulau, tempat parkir dan pos penjaga, cuaca di sana terang benderang, tidak ada bekas hujan sama sekali. Seolah badai horor yang kami alami di dalam hutan bakau itu hanyalah ilusi. Warga setempat dan penjaga pantai menyambut kami dengan wajah marah dan kecewa. "Sudah dibilang jangan keluar jalur, kalian ini bandel sekali," bentak salah satu warga. Tak lama kemudian, seorang ustadz dan kuncen sesepuh di daerah itu datang.
Mereka langsung tahu apa yang terjadi. Mereka menjelaskan bahwa teman-teman kami yang tersesat itu, termasuk Ara, sukmanya sudah dibawa masuk oleh makhluk halus penunggu tempat itu. Kami semua terkejut. 3 teman kami yang hilang itu akhirnya ditemukan tidak sadarkan diri di dalam hutan. 2 di antaranya sadar setelah diruqyah oleh Ustadz, namun Ara, dia tetap tidak sadar dan menunjukkan bekas kerokan aneh di sekujur tubuhnya. Ara kembali kesurupan. Kali ini suaranya berat, bukan suara Ara sama sekali. "Dia milikku, dia sudah jadi milikku," katanya dengan nada mengancam. Keluarga Ara datang menjemputnya. Meskipun orang pintar itu menyarankan untuk membawa Ara ke padepokannya selama 3-4 hari untuk pengobatan spiritual, keluarga Ara bersikeras membawanya ke rumah sakit. Mereka pikir itu hanya masalah medis biasa saja. Tujuh hari setelah kejadian itu, kabar baik datang. Ara dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang dari rumah sakit. Kami semua sangat lega, mengira mimpi buruk ini sudah berakhir. Kami berjanji untuk menjenguknya segera. Namun sore harinya, sebuah telepon dari Ibu Ara menghancurkan semua harapan kami. Ara meninggal dunia," bisiknya dengan suara tercekat, disusul isak tangis. Dunia kami runtuh. Ara meninggal setelah muntah darah hebat di kamar mandi rumah sakit. Darah yang keluar sangat banyak, menggumpal, dan berbau amis. Pihak rumah sakit sendiri kebingungan. Mereka menyatakan Ara tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Kematian Ara bagi kami adalah bukti nyata dari kengerian Pulau Kunti. Setelah kematian Ara, aku dan teman-temanku yang ikut berkemah merasakan gangguan gaib yang tak berhenti. Suara-suara aneh, penampakan sekilas, mimpi buruk yang berulang. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikuti kami. Pulau Kunti pun ditutup total tidak lama setelah kematian Ara. Menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani melanggar batasnya. Keluarga Ara meskipun awalnya marah dan terpukul, akhirnya mengikhlaskan kepergian putri mereka. Sampai sekarang, kami, teman-teman yang selamat dari malam mengerikan itu, masih sering berkumpul. Kami mengenang Ara, mendoakannya, berharap dia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pengalaman di Pulau Kunti itu sungguh telah mengubah kami. Itu adalah pelajaran pahit tentang pentingnya menghormati alam, menghargai setiap peringatan, dan menyadari bahwa ada hal-hal di luar nalar kita yang memang benar-benar ada. Jangan pernah meremehkan apa yang tidak bisa kau lihat. Begitulah kisah Ariel dan tragedi yang menimpa teman-temannya di Pulau Kunti. Sebuah kisah nyata yang menunjukkan betapa tipisnya batas antara dunia kita dan dunia lain. Apa yang kalian rasakan setelah mendengar cerita ini? Apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Atau punya cerita horor lain dari pengalaman pribadi? Bagikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.